Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Maisyara, saya adalah CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Kota Baru. Nah, berikut ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Yang dapat saya simpulkan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, antara lain, yang pertama, untuk mencapai tujuan pendidikan yang mampu mewujudkan manusia merdeka yang selamat dan bahagia, seorang guru penggerak memiliki peran penting dalam mewujudkannya. Dengan nilai-nilai guru penggerak, hal ini dapat menjadi landasan dalam menjalankan perannya sehingga visi pun dapat terwujud. Yang kedua, untuk dapat mewujudkan visi bersama yang berpihak pada murid, hal yang sangat penting diperhatikan adalah memastikan bahwa lingkungan yang ada telah siap dan kondusif dalam menjalankan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Lingkungan positif yang di dalamnya telah tumbuh budaya positif akan memaksimalkan proses pengembangan potensi murid. Yang ketiga, budaya positif akan dapat tercipta jika suatu lingkungan dapat menerapkan disiplin positif. Nah, disiplin positif memungkinkan murid dapat memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan sesuatu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang keempat, nilai dan keyakinan yang dimiliki murid dapat dihubungkan dengan nilai dan keyakinan bersama yang selanjutnya dapat disepakati dan menjadi nilai dan keyakinan kelas. Nah, dengan cara ini, motivasi intrinsik dalam diri murid akan dapat terbangun sehingga disiplin positif dapat terwujud. Yang kelima, restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang keenam, dari 5 posisi kontrol yang biasanya dilakukan seseorang saat mengontrol perilaku orang lain, posisi yang paling memungkinkan untuk menjalankan proses restitusi adalah posisi kontrol sebagai manajer. Di posisi manajer, seorang guru akan membantu murid untuk menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. 7. 3 sisi pada segitiga restitusi menginterpretasikan langkah dalam menjalankan proses restitusi. Adapun ketiga langkah tersebut adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, kesimpulannya terakhir adalah restitusi membantu seorang pimpinan, guru, orang tua, atau bahkan setiap warga sekolah untuk bersama mengupayakan terciptanya kondisi lingkungan yang memiliki budaya positif melalui penerapan disiplin positif. Nah, dengan begini, tujuan dari proses pendidikan akan lebih mudah terwujud. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti yang terdapat dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Konsep inti tersebut yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, saya dapat melakukan aksi-aksi strategis di sekolah saya dalam upaya mewujudkan budaya positif di sekolah. Hal menarik bagi saya dalam mempelajari modul ini adalah saat saya mempelajari bahwa penghargaan ternyata dapat menghukum. Sekarang saya menjadi lebih bijak dalam memberikan penghargaan kepada para siswa saya di kelas. Saat saya akan memberikan penghargaan, maka saya akan mempertimbangkan agar semua siswa di kelas saya juga akan mendapatkan penghargaan, sehingga penghargaan yang saya berikan tidak akan menjadi hukuman bagi siswa lainnya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah saya tidak lagi memandang bahwa penerapan disiplin syarat akan pemberian hukuman atau pemberian konsekuensi. Saya telah memahami bahwa dengan menghubungkan nilai dan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan nilai dan keyakinan siswa, maka penerapan disiplin positif menjadi lebih mungkin dilakukan. Selama ini, saya hanya memberikan penghargaan dan hukuman, yang mana keduanya hanyalah motivasi eksternal yang menyebabkan siswa tidak konsisten dalam menghindari pelanggaran atau melakukan hal yang positif. Dengan membantu siswa kembali pada nilai dan keyakinan yang telah disepakati, dapat membantu
membantu siswa memiliki motivasi yang lebih baik, yakni motivasi agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai dan keyakinan yang mereka percaya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Pengalaman saya dalam menerapkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di kelas maupun di sekolah, diantaranya bersama siswa membantu merumuskan kesepakatan kelas yang kemudian menjadi nilai-nilai kelas yang kami yakini, menangani siswa yang sering mangkir dari tugasnya dengan alasan lupa dengan pendekatan restitusi, dan menangani siswa yang pergi ke kantin saat jam pembelajaran masih berlangsung. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah saya sangat senang dapat menemukan pendekatan yang aplikatif yang dapat saya gunakan dibanding hanya sekedar memberikan konsekuensi yang biasanya belum konsisten membantu siswa saya dalam menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap sikap dan perilakunya. Saya merasa termotivasi untuk terus membudayakan praktik restitusi dan menyebarkannya pada rekan sejawat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dalam penerapan disiplin positif melalui pendekatan restitusi tersebut, hal yang menurut saya sudah baik adalah kesadaran saya bahwa hukuman maupun penghargaan tidak dapat mengubah perilaku seseorang, dan seseorang hanya dapat berubah karena motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Oleh sebab itu, restitusi sangat membantu saya dalam berdialog dengan siswa dan membantu siswa memahami motivasi perilakunya, menyadari nilai yang belum sesuai, dan kemudian kembali pada nilai yang telah disepakati. Dengan demikian, siswa dengan sadar melakukan pilihannya sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan. Hal yang masih terus diperbaiki adalah pembiasaan untuk memposisikan diri bertindak sebagai teman atau pemantau, tetapi sebagai manajer yang memungkinkan proses restitusi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Posisi yang paling sering saya pakai adalah posisi kontrol sebagai teman. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai teman. Saya mengira dengan membangun kedekatan dengan murid sebagaimana seorang teman, maka murid akan lebih mudah diajak bekerja sama. Namun ternyata seringkali hal itu tidak efektif. Siswa tidak bertahan lama pada apa yang seharusnya ia lakukan, atau di banyak kondisi, siswa malah melakukan pertentangan yang lebih besar lagi. Saya merasa kewalahan dalam memenuhi apa yang siswa inginkan. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Setelah mempelajari modul ini, saya beralih ke posisi sebagai manajer, di mana posisi ini membantu saya memposisikan diri pada area yang ideal. Saya mempunyai kontrol dalam membantu siswa melihat bagian mana pada perilakunya yang belum sesuai dengan nilai yang telah ia yakini dan mengapa itu terjadi. Di saat yang sama, saya tidak mendikti siswa untuk melakukan suatu konsekuensi, namun lebih berfokus pada bagaimana hal itu dapat diperbaiki dan dihindari di kemudian hari. Dengan demikian, siswa lebih merasa bertanggung jawab atas tindakannya dan memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan salah satu langkah dari restitusi, yakni menstabilkan identitas, di mana saat itu saya memang telah memahami bahwa seorang guru perlu untuk membangun kembali penghargaan diri pada siswa setelah melakukan hal yang tidak semestinya. Saya melakukannya dengan memposisikan diri sebagai orang yang memahami mengapa ia melakukan hal demikian, meskipun tentu sebenarnya itu bukan hal yang diinginkan. Namun saat itu saya belum memahami tentang restitusi, sehingga tidak saya lengkapi dengan 2 langkah lainnya, yakni memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah, perlu sinergitas oleh semua warga sekolah, karena proses ini bukanlah proses instan yang dapat dinikmati hasilnya setelah 2 atau 3 kali praktik penerapan yang dijalankan. Selain itu, karena yang dibentuk adalah sebuah budaya, maka setiap orang memiliki peranan dalam mewujudkannya, tak terkecuali orang tua. Ini karena proses pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, namun juga di rumah. Oleh karenanya,
Selanjutnya, penting bagi sekolah untuk membangun pemahaman yang selaras dan seirama antara pimpinan, guru, siswa, maupun orang tua. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.